Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama-sama dengan penuh sukacita. Seminggu lamanya Tuhan sudah menyertai dalam setiap kegiatan di rumah masing-masing. Oleh anugerah Tuhan kita semua kuat dan sehat sampai hari ini. Untuk itu saudara, lupakan semua hal-hal yang mengganggu perhatian kita, dan mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menyembah, kita akan memuliakan Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia. Untuk itu saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena berkat dan kasih karunia-Mu yang telah memelihara kami seminggu lamanya dalam berbagai pengalaman hidup, berbagai aktivitas kami dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kami betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia melindungi dan melihara kami semua. Dan kami semua ada di hadirat Tuhan, mengangkat hati dan diri kami, menyembah dan mengagungkan Engkau sebagai Tuhan yang telah mengalahkan maut dan menjadi tumpuan harapan kami, bahkan tumpuan harapan seluruh umat-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya dalam ibadah kami ini, kami mohon urapan Tuhan turun atas kami semua, dan berkat kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sepanjang ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah kita bersama pagi hari ini. Tidak terasa seminggu lamanya kita berpisah dalam kesibukan masing-masing, dalam kegiatan masing-masing, baik yang bekerja secara online maupun yang belajar secara online. Tapi kita percaya bahwa semua itu berjalan terlaksana dengan baik hanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita fokuskan seluruh hidup kita, perhatian kita kepada Tuhan pada kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, ia disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku
dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Barang siap, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di dalam kitab ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Berbahagia saudara yang memperhatikannya, terlebih melakukannya dalam seluruh kehidupan saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari perikop yang baru saja kita baca, saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang memang masih terkait dengan suasana kebangkitan, yaitu kebangkitan yang membaharui, kebangkitan yang membawa pembaharuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus membawa perubahan besar, termasuk kepada musuh-musuh Yesus. Prajurit yang sudah menyalibkan Yesus berkolaborasi dengan imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama untuk merubah strategi, untuk memutarbalikkan fakta bahwa Yesus yang betul-betul hidup dibuatkan suatu cerita bohong yang istilah sekarang yang lazim disebut hoax, yaitu diberitakan bahwa pada waktu prajurit-prajurit tidur, murid-murid Yesus datang mencuri mayat Yesus. Jadi itu berita itu dibuat sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa sebagai suatu strategi untuk melawan kebangkitan Kristus. Ini suatu perubahan cara berpikir dari murid-murid Yesus, saudara. Pada sisi lain, kebangkitan Kristus itu membawa perubahan yang positif kepada murid-muridnya. Dan murid-murid itu tatkala mereka melihat dan mempercayai kebangkitan Yesus, terjadi perubahan besar di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat dari perikop yang kita baca tadi, bahwa di dalam perikop ini kita akan melihat faktor-faktor yang berubah dalam kehidupan murid Kristus setelah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Faktor pertama yang berubah di dalam kehidupan murid, yaitu pertama, perubahan karakter. Perubahan karakter yang terjadi di dalam seluruh kehidupan murid-murid itu, yaitu dari ketakutan menjadi keberanian. Jadi murid-murid yang takut tatkala Yesus ditangkap, mati dan disalibkan dan mati, dikuburkan, semua murid-murid itu takut karena sudah kehilangan pemimpin, sudah kehilangan sosok yang diandalkan. Jadi mereka diliputi ketakutan. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam suasana ketakutan itu, dalam bacaan kita tadi bahwa mereka bersembunyi di suatu tempat. Tapi Yesus mengubah ketakutan itu menjadi suatu keberanian. Bagaimana caranya? Kurang lebih ada 3 cara. Yang pertama, mereka didatangi oleh Yesus. Murid-muridnya dalam ketakutan itu tidak dibiarkan. Tidak ada satupun yang datang mencari Yesus. Adapun perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu bukan ingin membuktikan Yesus bangkit, tetapi mereka mau memperkuat kematian Yesus dengan memberikan rempah-rempah supaya mayat Yesus jangan membusuk atau tetap menjadi
harum. Tetapi di sini kita melihat bahwa bagaimana perubahan itu terjadi dalam karakter setiap murid itu. Yesus mendatangi mereka. Ada yang didatangi secara personal, ada yang didatangi juga secara berkelompok, saudara. Di mana murid-murid itu berkumpul, khususnya dalam teks yang kita baca tadi ini, Yesus datang di tengah-tengah mereka tanpa diundang. Pintu-pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah persekutuan. Yesus mendatangi mereka, saudara. Karena ada sesuatu yang ingin dikerjakan Yesus yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Yang kedua dari perubahan itu adalah mereka diberi kepastian bahwa Yesus yang bangkit itu betul-betul secara pasti, secara fisik dia bangkit dalam tubuh yang nyata. Dia datang bukan sebagai hantu. Sekalipun di tempat lain dalam catatan Injil lain dikatakan bahwa ada murid-murid yang menyangka dia hantu. Yesus katakan, aku bukan hantu. Hantu itu tidak berdaging, tidak bertulang. Tapi saya ini ada tulang, ada daging, ada fisik yang nyata. Jadi dia datang dalam satu kepastian bahwa Yesus bangkit dengan tubuh yang jelas. Dia bisa berbicara, dia bisa memberi salam, dia bisa bercakap-cakap, bahkan dia bisa menegur, bahkan dia bisa makan. Di Injil dikatakan, tatkala ingin meyakinkan murid-muridnya, memastikan bahwa dia datang dalam tubuh kebangkitan, dia minta makan dan diberilah sepotong ikan goreng dan dia makan. Itu kepastian. Yang berikut bahwa dalam mengubah karakter murid ini dari ketakutan untuk menjadi berani berdiri atas kebenaran, mereka diberi kuasa atau otoritas dari Allah. Yesus datang dengan salam, damai sejahtera bagi kamu. Bahkan dikatakan Yesus memberikan mandat, memberikan tugas, dihembusi dengan Roh Kudus dan diberi wewenang, diberi mandat ilahi untuk pergi dan bersaksi dalam ayat 22 dan 23 dalam pembacaan kita tadi. Bahwa murid-murid itu mendapatkan suatu kehormatan, suatu kepercayaan dari Yesus untuk nantinya akan bisa menjadi saksi tentang Yesus yang bangkit itu mengalahkan maut. Supaya seluruh kesaksian itu dapat meyakinkan orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup dan mengalahkan maut. Mereka juga diutus, saudara-saudara, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menyatakan bahwa kalau orang berdosa harus bertobat, dan orang yang bertobat itu dosanya diampuni. Kalau tidak bertobat tidak akan diampuni. Dan hanya Yesus yang bangkit dari kematian yang mampu mengampuni dosa dan menyucikan segala kejahatan umat manusia, saudara. Sekali lagi mereka diutus dan diberikan jaminan bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi mereka dalam melaksanakan tugas kesaksian itu, saudara. Selanjutnya kita melihat, selain daripada perubahan karakter, kita akan melihat yang kedua. Faktor yang kedua yang dirubah atau diubah oleh kebangkitan ini adalah perubahan secara moral. Moral itu berbicara tentang baik dan tidak baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perubahan moral yang terjadi ini yaitu dari sikap Thomas yang apatis, yang bimbang dan ragu, dirubah menjadi percaya, memiliki kepercayaan yang sungguh. Dari keraguan-raguan, dari kebimbangan, dirubah menjadi sosok yang percaya dan yakin tentang Yesus yang adalah Tuhan. Dia adalah Allah dan Tuhan, saudara. Itu perubahan dari sisi moral, saudara. Kepercayaan sekali lagi adalah soal kemauan.
Thomas memang dia mau untuk menolak kesaksian dari murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Kami sudah melihat memperlihatkan diri kepada murid-murid yang lain. Tapi apa kata Thomas? Aku tidak akan percaya sebelum aku memasukkan jari saya ke dalam bekas batu dan memasukkan jari saya ke dalam lambung bekas tombak. Saudara-saudara, ini suatu tantangan bagi Yesus. Bahwa betulkah Yesus itu hidup? Saya mau membuktikan. Kalau dia memang hidup, saya akan buktikan bekas luka di tangan, kaki, dan juga di lambungnya. Itu satu tantangan besar bagi Yesus, saudara-saudara. Apakah Yesus dengar waktu itu? Saya yakin 100% Yesus sedang mendengar tatkala Thomas memberikan suatu statement yang begitu keras. Tidak akan percaya, tidak akan menerima kesaksian itu sebelum saya sendiri membuktikannya. Dan pada malam itu, saudara, bagaimana cara Yesus mengubah murid-muridnya? Sekali lagi tadi saya katakan, didatangi secara personal. Dalam perkumpulan itu ada 11 murid berkumpul. Tiba-tiba Yesus datang dengan salam damai sejahtera bagi kami. Tapi saudara tahu saudara bahwa fokus perhatian Yesus adalah Thomas. Thomas yang ragu, yang bimbang dan tidak mau percaya. Yesus fokus pada Thomas supaya dia berubah dari ketidakpercayaan menjadi percaya. Dari ketidakyakinan tentang Yesus sebagai Tuhan, dia harus yakin. Cara pandangnya, pola pikirnya harus berubah. Saudara-saudara, Yesus meminta kepada Thomas untuk memenuhi tantangannya terhadap dia. Apa kata Yesus? Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini suatu teguran keras bagi Thomas dengan tujuan supaya Thomas membuktikan tantangannya, apakah betul-betul dia percaya atau tidak. Sekarang buktikan secara nyata. Berani nggak Thomas? Dan apa yang kita lihat, saudara? Thomas membuat suatu statement teologis atau pernyataan teologis tentang Yesus. Apa yang dia katakan? Yesus mengharapkan sesuatu jawaban yang spontan dan positif langsung dari mulut Thomas. Thomas katakan dalam pengakuannya itu, pernyataannya itu, "Ya Tuhanku, ya Allahku, my Lord and my God." Itu statement teologis, pernyataan teologi daripada Thomas yang seminggu lalu dia tidak percaya, tapi sekarang dia percaya sungguh-sungguh bahwa Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, Engkaulah segalanya. Di balik itu ada suatu pernyataan pengakuan kesalahan yang fatal yang dibuat, dan itu yang Tuhan cari di dalam diri Thomas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Thomas percaya sekali lagi bukan karena dia langsung menyentuh tubuh Yesus sebagaimana tantangannya pertama. Thomas percaya bukan karena betul-betul dia memegang tubuh Yesus dan tangan Yesus, tidak. Tetapi Thomas percaya karena dia melihat dengan mata kepalanya. Ini mewakili pendekatan secara ilmiah. Dan kalau orang mau menemui Yesus dengan mencari fakta-fakta secara ilmiah, tidak akan dapat. Thomas gagal karena dia mau mencari pembuktian. Tapi Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia percaya.
Mengapa dia percaya? Karena dia sudah melihat Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa diragukan kembali. Tidak ada yang bisa diragukan di dalamnya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Ia sejati. Yang kepadanya Thomas menggantungkan hidupnya, harapannya, dan pelayanannya dalam jangka panjang ke depan. Nama Thomas, saudara, itu dari bahasa Aram. Ya biasa juga disebut Didymus. Didymus itu adalah bahasa Yunani. Tapi arti dari kedua nama ini, nama itu si kembar. Nah, para penafsir belum menjelaskan dan belum menemukan siapa kembarnya. Ya jangan-jangan ada di antara kita yang kembarnya, yang suka apatis, tidak mudah mempercayai kebenaran firman Tuhan, selalu meragukan dan meragukan kuasa Allah dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan mau merubah semuanya itu. Itu faktor yang kedua. Sekarang faktor yang ketiga yang dirubah oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus mengubah status kehidupan. Status kehidupan yang dimaksud adalah dari status kematian dirubah menjadi kehidupan. Semua orang akan mati di dalam dosa. Semua manusia akan mati karena dosa dan kejahatannya. Tapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, semuanya lunas dibayar. Dan kita memiliki hidup yang kekal. Jadi perubahan status itu dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes berbicara begitu tegas dan dominan tentang hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Injil Yohanes menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan dibebaskan, diselamatkan, diberikan hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya itu sudah pasti akan dihukum, berhadapan dengan hukuman maut di hadapan Allah. Itu bisa dibaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Orang yang tidak menerima dan tidak percaya anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, anak tunggal Allah itu, pasti akan mati, pasti akan dihukum. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan kehidupan, keselamatan yang kekal. Sekali lagi saudara, Thomas percaya karena melihat. Tapi berbahagialah saudara dan saya yang tidak melihat dengan mata, tetapi melihat dengan mata iman dan percaya. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman kepada firman Allah dan pendengaran firman Allah, perkataan iman kepada perkataan Kristus akan membuat orang percaya. Jadi mendengar firman Allah, mendengar kesaksian-kesaksian tentang Injil Kristus akan menjadikan kita percaya. Orang tidak mungkin percaya kalau tidak mendengar. Orang tidak mungkin percaya kalau tidak mendapatkan bukti-bukti dari firman Allah. Thomas sudah mendengar, baik yang diajarkan langsung oleh Yesus, dibaca sendiri dalam kitab-kitab Musa dan nabi-nabi, bahkan diajarkan Yesus sebelum Yesus disalibkan bahwa dia akan mati, anak manusia akan menderita, ditangkap, dihukum, mati, disalibkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tetapi Thomas tidak percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selama Yesus masih hidup, Yesus juga menegaskan kepada murid-murid termasuk Thomas. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan bahwa orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan percaya kepada Bapa di surga, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, tetapi sudah pindah dari maut kepada hidup, beralih dari maut kepada hidup. Itu jaminan bahwa di dalam Yesus Kristus yang bangkit itu ada jaminan kehidupan kekal bagi orang yang percaya.
Yesus menjelaskan pula di dalam Yohanes pasal 14 ayat 5 sampai 6. Yesus menjelaskan bahwa di situ juga ada Thomas bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Thomas yang bertanya, bagaimana caranya kami bisa sampai kepada Bapa? Yesus katakan, aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi dalam Injil Yohanes sekali lagi ditegaskan bahwa di dalam Yesus Kristus anak Allah ada kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pelajaran penting bagi kita di sini bahwa dalam perikop kita tadi lebih banyak menyoroti tentang Thomas yang gagal dalam mengandalkan logikanya, mengandalkan pikirannya, dan dia gagal. Dia kehilangan damai sejahtera, terpisah dari persekutuan kurang lebih 1 minggu, di mana murid-murid yang lain sudah bersuka cita, sudah percaya karena sudah bertemu langsung dengan Yesus Kristus. Tetapi Thomas kehilangan berkat, kehilangan damai sejahtera kurang lebih 1 minggu. Untung malam itu dia datang dalam persekutuan, saudara. Mungkin dia coba-coba datang, tetapi itulah momen terbaik di mana Yesus akan merubah kehidupannya bersama dengan kehidupan murid-murid yang lainnya. Perjuangan dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus pada malam itu telah membawa perubahan nyata. Saudara, karakter diubah dari ketakutan mendapatkan keberanian, karena Tuhan Kristus yang bangkit adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua, itu perubahan moral. Murid-murid semua maunya percaya atau tidak, tapi Tuhan mau supaya mereka harus percaya, karena hanya dengan percaya mereka akan berkenan. Hanya dengan percaya kepada Yesus anak Allah yang hidup itu ada kehidupan kekal, ada keselamatan yang pasti. Dan hanya dengan percaya Yesus memberikan kehormatan untuk bisa menjadi saksi Kristus yang baik dan kompeten selama hidup di dunia ini. Mereka diberikan wewenang, otoritas penuh untuk melayani dengan jaminan kuasa Kristus akan menyertai sampai kapanpun mereka berkarya dan melayani Yesus sebagai murid yang baik, saudara. Status berubah dari mati kepada hidup yang kekal di surga, ya. Jadi saudara, ke-11 murid malam itu juga mengalami perubahan secara signifikan atau secara total. Tidak ada satu di antara murid lagi yang masih bertanya, betulkah Yesus itu hidup, atau hanya berita omong kosong, atau hanya halusinasi. Tidak. Semua yakin dan percaya bahwa Yesus sudah hidup dan Dia sedang berada di tengah-tengah kita. Sehingga kita semua, mereka semua layak diberi mandat sebagai saksi ahli tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Inilah saksi ahli. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menurut sejarah bahwa Thomas yang tadinya skeptis atau bimbang dan ragu tentang kehidupan kebangkitan Yesus itu, setelah mengalami pemulihan, perubahan, Tuhan mengutus dia ke negara India menjadi saksi dan melayani dan membangun gereja di sana, yang menurut sejarah bahwa ada gereja Thomas namanya di sana. Itulah karya dari seorang yang tidak percaya diubah oleh kuasa kebangkitan Yesus menjadi percaya yang sungguh dan rela mati karena percaya. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Pertanyaan bagi kita, sejauh mana kepercayaan kita kepada Dia sampai hari ini? Sudahkah kehidupan kita mengalami perubahan di dalam Kristus? Kalau kita tidak berubah,
tidak akan mungkin Tuhan memakai kita. Harus berubah dalam seluruh ruang kehidupan kita. Hati kita, keyakinan kita, pikiran kita, sikap kita. Kita yakin bahwa kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Kita dilengkapi, kita dipakai sebagai saksi Allah dan diutus untuk pergi memberitakan Injil. Saudara sudah yakin, saudara adalah saksi yang diharapkan oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, di dalam keluarga, di lingkungan di mana kita berada, di lingkungan kerja, Tuhan mau supaya kita semua menjadi saksi Kristus yang kuat dan terpercaya. Tuhan Yesus memberkati.